Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ada informasi terkini untuk Anda pemirsa. Ini adalah sepasang kekasih yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan kekasihnya ini bekerja sebagai satpam di Bekasi, Jawa Barat. Ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota karena merekam majikannya pada saat sedang mandi. DA 18 tahun usianya. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga dan juga kekasihnya MFR usianya 23 tahun yang bekerja sebagai satpam perumahan di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat ditangkap tim Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota setelah melakukan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dan menjadi orang lainnya sebagai objek pornografi. DA merupakan asisten rumah tangga korban yang merekam majikannya usai mandi dengan ponsel miliknya. Usai merekam, video tersebut dikirim ke kekasihnya yang berprofesi sebagai seorang satpam. Dan dari keterangan pelaku, perbuatan tersebut dilakukan lantaran ada ancaman dari kekasihnya yang berprofesi sebagai seorang satpam ini. Pelaku diperintah untuk merekam majikannya usai mandi meski awalnya menolak. Kadang ya pemirsa, mungkin tindak kejahatan datang tidak tahu dari siapa. Bisa jadi dari orang terdekat. Nah, dalam kasus ini yang melakukan tindak kriminalitas ini adalah asisten rumah tangga dan juga satpam yang seharusnya bekerja di kompleks perumahan dan dipercaya oleh korban ini. Lalu apakah rekaman ini sudah didistribusikan ke pihak lain? Kita akan membahasnya bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, Jawa Barat. Ada Kompol Binsar Hatorangan Sianturi. Pak Binsar, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, Pak Binsar, jadi apakah video ini sempat disebarkan melalui mungkin aplikasi di media sosial dari dua pelaku ini? Baik, terima kasih. Jadi di sini kami perlu menjelaskan awal kronologis tindak pidana ini terungkap. Jadi di tanggal 15 Mei, suami dari korban yang sedang di luar kota menghubungi istrinya saudari DK menanyakan kabar. Setelah itu komunikasi selesai dan kemudian sang suami mengecek CCTV kamar, ingin melihat istri dan anaknya apakah sudah istirahat. Di situ terlihat jam sebelumnya ada gerakan yang mencurigakan dari pelaku DA. Di situ terlihat tindakan merekam dan kemudian suami kembali menghubungi istri bahwa itu ART ada memvideokan. Sontak korban langsung terkejut dan memanggil pelaku dan di situ di malam yang sama tanggal 15 pelaku DA langsung mengakui bahwa dia merekam dan pelaku mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh pacarnya saudara MFR. Dan setelah itu pelaku wanita mengakui bahwa sudah 2 kali di tanggal 14 Mei dan 15 Mei dan di-share ke pacar laki-lakinya. Begitu, Mbak. Dan kemudian jadi video ini di-share ke pacar laki-lakinya yang profesinya sebagai satpam. Apakah memang hanya ditujukan untuk pacarnya saja atau untuk kepentingan lain, Pak Binsar? Jadi sejauh ini hasil penyidikan kita bahwa pelaku DA mengeser ke pacar laki-lakinya MFR dan belum kita temukan adanya distribusi dari MFR ke pihak lain. Oke. Apa motifnya, Pak? Baik untuk yang perempuan, ART, dan juga untuk pacarnya satpam ini untuk memerintahkan hal seperti ini? Yang pasti untuk DA ketakutan ya, Mbak ya. Ketakutan karena kalau dia tidak melaksanakan video-video DA ini yang ada di handphone pacarnya akan dikirim ke keluarganya. Jadi ada video-video porno dari pelaku DA ini yang sempat direkam oleh pacarnya, akhirnya ketakutan. Sedangkan untuk motif dari MFR, yang bersangkutan mengatakan bahwa sakit hati karena mengetahui pacarnya DA ini ada chat dengan laki-laki lain begitu. Dan jika DA merekam, dia bisa dimarahin oleh majikannya. Jadi begitu, Mbak. Oke, jadi basisnya adalah
kalau satpam ini dia sakit hati dengan pacarnya sendiri yang mana ART, dan ART ini karena dia takut dengan pacarnya yang seorang satpam ini. Nah, terkait dengan motif ini, apakah tidak ada hubungan sama sekali dengan majikannya yang menjadi korban? Jadi majikan ini hanya menjadi objek saja? Sejauh ini tidak ada hubungan karena pelaku MFR sendiri tidak kenal dengan majikannya dan tidak pernah bertemu. Baru komunikasi setelah tindak pidana ini terjadi. Begitu, Mbak. Oke. Pak Binsar, bagaimana kondisi psikologis korban saat ini? Apa yang disampaikan korban terkait dengan hal seperti ini bisa menimpa dirinya? Yang pasti pada saat malam kejadian di tanggal 15 Mei, korban shock, Mbak ya. Shock karena ART ini sudah bekerja cukup lama, 11 bulan. Dan kita juga arahkan korban untuk pendampingan psikolog dari Dinas DP3A Kota Bekasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mbak. Oke, baik. Pak Binsar, terima kasih karena pagi ini sudah memberikan pencerahan informasi terkini seputar kasus ini kepada pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.